Sudah dimulai, Mbak. Ya, mari Mbak Karina bisa dimulai. Kebetulan Bapak Ibu pimpinan sudah hadir, narasumbernya sudah ada, dan peserta saat ini ada 85 orang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Wakil 1 Bidang Kemahasiswaan dan Akademi Bapak Dr. Suyanto SE MM MAK AKCA. Yang saya hormati Ketua STIE Bapak Insinyur Besar Agung Martono MMDBA. Yang saya hormati Ketua Yayasan IPWIJA Ibu Dr. Sri Lestari Prasilawati MA. Yang saya hormati narasumber kita yaitu Bapak Sunarso SEMM. Yang saya banggakan Kak Agustiawan Saputra sebagai Ketua BEM. Yang saya banggakan Kak Iyang Jailani sebagai Ketua BEM 2020-2021. Serta para peserta seminar digital marketing tentang cara praktis menambang uang di dunia digital. Pertama-tama, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara ini. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya sehingga yaumil qiyamah. Amin, amin ya robbal alamin. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan-sambutan, yang ketiga ada pembahasan materi, dan yang terakhir ada penutup. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka pada acara siang hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan basmalah tadi akan memperlancar acara pada siang hari ini. Amin, amin ya Allah, ya robbal alamin. Selanjutnya, sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Kak Iyang Jailani selaku Ketua BEM STIE IPWIJA. Waktunya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bisa terdengar suara saya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabillahi nasta'in walhamdulillahi wa ala alihi washabihi ajmain wa la rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Sri Lestari Prasilawati MA selaku Ketua Yayasan IPWIJA. Yang sama-sama kita hormati
Bapak Insinyur Besar Agung Martono, MMDBA, selaku Ketua SDI Bija, yang sama-sama kita hormati pula Bapak Dr. Suyanto STM MMAKKCA, selaku Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dan yang kami hormati Bapak narasumber, Bapak Sunarso STMM. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Yang saya banggakan pula Kepala Bidang sekaligus Ketua Pelaksana seminar pada kesempatan hari ini, Kak Agus. Yang saya banggakan rekan-rekan kepanitiaan, rekan-rekan Badan Eksekutif Mahasiswa, juga seluruh peserta seminar pada hari ini yang alhamdulillah telah bergabung di Zoom meeting. Mudah-mudahan selalu sehat, dan apa yang nanti akan dipaparkan oleh narasumber kita bisa memahaminya dan bisa diterapkan dalam berbisnis. Karena memang tujuan dari seminar ini adalah bagaimana caranya agar peserta bisa melakukan bisnis, membangun bisnis digital berbasis teknologi. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan bisa kita resapi, bisa kita praktekkan, dan menjadi ilmu yang manfaat. Mungkin sekian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Kak Iyang Jalani. Selanjutnya ada sambutan dari Bapak Dr. Suyanto SEMMAKAKCA selaku Wakil 1 Bidang Kemahasiswaan dan Akademik. Dengan segala hormat kami persilahkan. Saya terdengar, Pak? Halo? Terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan, Ibu Dr. Sri Sari Prasilawati MA yang ada di tengah-tengah kita, dan juga Bapak Insinyur Besar Agung Martono DPA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPI Jakarta, dan juga Bapak Ibu pimpinan yang lain. Saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semuanya, dan juga wabil khusus kepada narasumber Bapak Ibu yang hari ini nanti Pak Sunarso SEMM yang nanti akan menyampaikan tentang bagaimana bisnis melalui model blockchain dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu pada hari ini BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa tadi sudah disampaikan oleh Saudara Iyang Jalani, hari ini kita mengadakan seminar. Ada kegiatan pada hari ini, tentunya Bapak Ibu akan mendapatkan ilmu yang berbahagia yang baik dari nanti apa yang disampaikan oleh Pak Sunarso dengan tema membangun bisnis digital berbasis teknologi blockchain. Nah, seperti apa blockchain itu di belahan dunia 5 benua sana, negara-negara lain sudah banyak menerapkan tentang bagaimana teknologi blockchain ini dibangun Nanti adik-adik akan mendengarkan ilmu baru tentunya kalau belum dapat dari sebuah mata kuliah. Tapi kalau di dalam manajemen strategik biasanya di S2 atau di S3 sudah sering disampaikan tentang teknologi blockchain ini. Nah, oleh karena itu adik-adik mohon Bapak Ibu semuanya disimak dengan baik, karena di sini ada, saya lihat mungkin ada mahasiswa S1, ada mahasiswa S2, dan juga ada mungkin di luar para pegawai karyawan juga bisa menyimak bagaimana bisnis membangun bisnis digital berbasis teknologi blockchain ini bisa diterapkan dalam kesehariannya dalam melakukan usaha, apalagi saat ini yang namanya ada istilah VUCA ada volatility, uncertainty, dan complexity serta ambiguity. Tentunya nanti dikaitkan dengan teknologi blockchain ini seperti apa.
Nah, tentunya kepada adik-adik mahasiswa yang mahasiswa bija terutama dengan adanya seminar hari ini nanti bisa disinergikan dengan visi misi kita yaitu manajerial dan kewirausahaan ya. Jadi seorang pemimpin dan juga seorang pemimpin yang memiliki jiwa wirausaha atau mempunyai kegiatan usaha, nanti berwirausaha, bukan saja nanti lulus untuk menjadi pegawai tapi akan menjadi seorang pengusaha masa depan. Nah, demikian apa yang ingin saya sampaikan dengan kegiatan seminar ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan manfaat. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Marso SEMM selaku narasumber dengan tema membangun bisnis digital berbasis teknologi blockchain ini. Nah, mari kita simak, kita dengarkan dan kita implementasikan dalam kehidupan kita berbangsa bernegara, terutama melakukan sebuah usaha ya, karena teknologi blockchain ini tidak hanya dipakai dalam dunia bisnis aja, bagaimana membangun re-eventing government, mewirausahakan para birokrat kalau Bapak Ibu sebagai seorang birokrat tentunya. Demikian apa yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan semuanya bisa menikmati seminar ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Sri Lestari Prasilowati MA selaku Ketua Yayasan IPIJA. Dengan segala hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Karina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Agung, Pak Suyanto, dan juga para peserta seminar ini yang saya lihat sangat antusias ya. Saya bersyukur siang hari ini kita bisa mendengarkan seminar tentang blockchain yang mungkin juga sesuatu yang baru bagi adik-adik semua sehingga antusias untuk mengikuti seminar ini. Ya, memang kita ini mengadakan seminar ada dari LPI, dari LP dari BEM. Silakan mengikuti setiap ada kegiatan seminar karena itulah adik-adik Bapak Ibu S2 juga saya lihat ada banyak ya yang peserta di sini. Semoga dengan apa yang disampaikan Pak Sunarso nanti akan menambah ilmu pengetahuan kita semua. Itu saja dari saya. Selamat mendengarkan seminar dari Pak Sunarso. Terima kasih Pak Sunarso sebagai narasumber berkenan untuk membagi ilmunya kepada kita semua di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Teri. Baik, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi seminar digital marketing tentang ada Pak Agung, Pak Karina. Ada Pak Agung di sini. Enggak apa-apa Pak Tari, enggak usah. Lanjut aja. Dilanjut aja atau gimana nih Pak? Enggak. Lanjut aja. Baik. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi seminar digital marketing tentang cara praktis menambang uang di dunia digital. Sebelumnya, saya akan serahkan kepada moderator kita, Kak Idam Maulana. Waktunya saya persilakan, Kak. Terima kasih Mbak Karina atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Apakah suaranya terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas. Ya. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih pada panitia penyelenggara. Lalu saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPUI Jakarta. Di sini sudah hadir di tengah-tengah kita ada Bapak Insinyur Besar Agung Martono, MMDBA. Selamat bergabung Bapak, terima kasih banyak untuk waktunya. Ya, selamat siang ya. Semoga lancar ya. Iya Bapak.
Selanjutnya tadi ada Ibu Dr. Sri Lestari Prasilawati MA, beliau adalah Ketua Yayasan IPUIJA, dan ada Associate Profesor Dr. Suyanto SEMM MAK KCA, beliau hari ini menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Tak lupa di sini juga ada narasumber kita dan mungkin dosen teman-teman semua. Ada Bapak Sunarso SEMM. Terima kasih Bapak untuk ketersediaan pemaparan materi nantinya, sharing bersama kami, dan Bapak Ibu semua peserta, baik mahasiswa di STIPIJA maupun mahasiswa dari luar STIPIJA, Bapak Ibu dosen STIPIJA yang saya hormati, dan Bapak Ibu dosen yang dari luar STIPIJA, selamat bergabung. Baik, narasumber kali ini adalah Pak Sunarso, yang kerap kita sapa. Beliau ini lulusan S1 Manajemen Universitas Terbuka. Lalu beliau menempuh program Magister Manajemen S2 dengan predikat cum laude di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPU Jakarta. Betul Pak Narso? Semoga saya DII ternyata. Ya. Nah, kemampuan dan kompetensi beliau ini banyak di sini, diantaranya adalah manajemen agribisnis, pengolahan hasil bumi, manajemen database, financial control, pasar modal, internal auditor. Sebelum menjadi dosen, beliau menempuh beberapa pengalaman kerja, diantaranya itu di perbankan, itu Bank Dagang Negara, itu tahun 1990 hingga tahun 1992. Selanjutnya di PT Graha Satria Indovest sebagai analis portofolio investasi, dan setelah itu di Bank Mandiri, koordinator Open Item X Legacy BDN 2001 hingga 2004, dan saat ini dan dari 2002 hingga sekarang beliau menjabat sebagai dosen STIPIJA dan pernah meraih hibah diseminasi teknologi tahun 2018. Ini yang didapatkan dana hibahnya luar biasa sebesar 168.500.000. Wah, ini luar biasa Pak Narso atas pencapaiannya. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat, Bapak dipersilakan untuk mulai pemaparan materi. Sebelum mulai, teman-teman semua apabila ada yang ingin ditanyakan pada saat pemaparan berlangsung, teman-teman semua bisa menyampaikannya di kolom chat. Nanti setelah pemaparan materi akan ada sesi tanya jawab. Baik, Pak Sunarso, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar? Waalaikumsalam. Bisa, Pak. Saya. Oke, yang terhormat Ketua Yayasan STIPI, Ibu Dr. Sri Lestari Prasilawati MA, yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPI Jakarta, Bapak Insinyur Besar Agung Martowardono. Kemudian Pak Suyanto selaku Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ketua BEM, para peserta seminar, para hadirin sekalian yang saya hormati. Salam sejahtera selalu buat kita semua. Ya, pada hari ini saya diminta oleh BEM untuk menjelaskan tentang apa itu blockchain ya, karena dalam rangkaian di Sekolah Tinggi IPI Jakarta semua itu membahas mengenai manajemen dan kewirausahaan. Nah, dikaitkan dengan manajemen, ya teknologi dikaitkan dengan manajemen, maka merupakan sebuah keharusan ya dalam era digitalisasi saat ini. Nah, yang sekarang sedang trending topik ya di dunia itu mengenai implementasi blockchain dalam dunia bisnis. Ya, selama ini kita taunya blockchain itu Bitcoin ya. Makanya untuk meluruskan pengertian tersebut, hari ini saya akan mencoba menjelaskan apa itu blockchain. Tapi sebelumnya saya ingin membandingkan ya antara internet ya. Apa blockchain itu internet? Ya, sebenarnya internet itu adalah koneksinya ya. Koneksinya. Sedangkan database-nya selama ini kita menggunakan centralized server, artinya data itu terpusat di
satu atau beberapa server ya, seperti misalnya Google. Google itu oke untuk menggambarkan bagaimana server Google. Sebelum kita mulai bisa minta tolong Bang Adam diputar dulu bagaimana server Google supaya kita bisa membandingkan. Nah, nanti setelah Google itu diketahui baru kita bicara blockchain. Bisa diputar video server Google? Baik, Pak. Sebentar saya coba putar video Bapak. Ini saya yang blockchain. Oke, sebentar. Oke, kalau bisa, Pak. Oke, silakan. Sudah terlihat? Belum, Mas. Belum. All of our racks don't really look like a traditional server rack. These are custom designed and built for Google so that we can optimize the servers for hyper efficiency and high performance computing. It's true that sometimes drives fail and we have to replace them to upgrade them because maybe they're just no longer efficient to run. We have a very thorough end-to-end chain of custody process for managing those drives from the time that they're checked out to the server till they're brought to an ultra-secure cage where they're erased and crushed if necessary. So any drive that can't be verified as 100% clean, we crush it first, and then we take it to an industrial wood chipper where it's shredded into these little pieces like this. In the time that I've been at Google for almost 6.5 years now, we have changed our cooling technologies at least 5 times. Most data centers have air conditioning units along the perimeter walls that force cold air under the floor that then raises up in front of the servers and cools the servers. In our solution, we take the server racks and we butt it right up against our air conditioning unit. We just use cool water flowing through those copper coils that you see there. So the hot air from the servers is contained in that hot aisle. It raises up, passes across those coils, where the heat from the air transfers to the water in those coils, and then that warm water is then brought outside the data center to our cooling plant, where it is cooled down through our cooling towers and returned back to the data center, and that process just repeats over and over again. Oke ya, itulah gambaran server Google ya, kira-kira ya. Jadi betapa semrawutnya ya. Kita bayangkan bahwa semua data di dunia itu pusatnya di situ. Nah, pertanyaannya adalah sampai kapan Google itu bisa menghandle semua kebutuhan data di dunia? Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya ada hacker masuk ke pusat server itu, apa yang terjadi? Ya, semua data bisa diambil oleh hacker. Ya, kita baru-baru ini mengalami kecurian data di BPJS Kesehatan. Itu baru satu instansi. Bagaimana kalau seluruh dunia datanya disandra ya? Itu bisa bayangkan. Nah, lalu apa solusinya? Nah, blockchain. Nah, sebelumnya saya gambarkan bahwa ibarat kolam ya, ibarat kolam. Kalau internet sekarang itu satu kolam tapi besar ya, satu kolam tapi besar. Ya, saya gambarkan seperti ini supaya jelas. Jadi ketika ada orang yang meracuni maka semua ikan mati. Tapi kalau blockchain itu ada sekitar 11.000 ya, 11.000 server yang tersebar di seluruh dunia ya, yang saling connect ya. Jadi itu baru satu provider ya, provider atau kalau internet itu IP protokol. Kalau ini blockchain itu adalah sebuah server yang terdistribusi. Ya, ini dari si hardware ya. Dari si hardware itu terdistribusi di seluruh dunia, di mana satu server itu dikelola oleh independen ya, tetapi terkonek ya. Jadi seandainya mau mengadakan kolaborasi ya antar hacker itu tidak akan mampu. Kenapa? Ibarat kolam itu ada sekitar 11.000 kolam, mau diracuni semua di seluruh dunia.
Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Jadi seperti itu, ya. Gambarannya adalah ketika data tersentral ya di satu tempat ada dua kemungkinan. Kemungkinan data itu dikuasai secara mutlak sehingga bisa diperjualbelikan untuk kepentingan bisnis mereka, ya. Bahkan untuk kepentingan intelijen. Nah, yang kedua, apabila rusak, maka seluruh sistem internet di dunia itu akan rusak. Nah, jadi solusinya adalah kita menggunakan jaringan blockchain. Nah, lalu apa hubungannya dengan UKM? Nah, begini, apakah UKM itu mampu membuat server? Ya, ini yang saya tanyakan ini. Tentunya susah, ya. Apalagi server yang terkoneksi di seluruh dunia. Nah, dengan adanya teknologi blockchain, UKM itu bisa numpang, ya. Numpang cukup membayar deployment itu kalau Ethereum ya, ERC 20 itu cuma sekitar setara dengan 900.000 ya itu ya. Itu kita sudah bisa pakai jaringan mereka ya, dengan aman gitu. Nah, itu nanti kita akan bahas secara detail, tapi sebelumnya saya akan membahas materi non teknis dulu ya. Ya. Saya akan bahas dari mana kita mulai. Jadi tadi sudah kita ketahui bagaimana semrawutnya server ya, satu kabel satu terselip aja maka akan susah. Jadi mereka begitu berat memaintennya sehingga sistem internet bisa berjalan. Nah, hal ini akan berdampak pada ketergantungan mutlak ya pada satu pihak ya. Ini harus kita akui bahwa kedepannya itu internet itu akan berubah. Berubahnya apa? Saya ambilkan contoh Giant, ya itu ibaratnya Google, Alfamart, Indomaret itu adalah blockchain. Nah sekarang sudah terbukti di dunia nyata, ya di dunia nyata bahwa yang besar-besar itu kalah dengan yang kecil tapi jaringannya rapi ya. Ibarat ikan aligator satu dengan piranha 10, ya itu bisa mengalahkan ya. Apalagi ini Google satu ada 11.000 server independen yang bisa kita gunakan ya. Maka kedepannya kita tidak akan bisa tergantung kepada satu server ya. Saya ambil contoh. Pada awal berdiri tahun 90-an itu Tom Henry ya, pendiri Google itu menawarkan algoritmanya itu ke Yahoo ya seharga $1 juta atau 14 miliar. Itu ditolak oleh Yahoo ya. Kenapa? Dianggapnya tidak bermanfaat. Tapi sekarang Google kalah. Google bisa mengalahkan Yahoo, bahkan Yahoo tersingkir. Nah itu kedepannya begitu. Kedepannya blockchain bisa menggeser dominasi Yahoo begitu ya. Maka kalau kita bicara membangun itu dari awal ya, dari pengetahuan dulu ya. Ini baru langkah pengetahuan atau wawasan kita bagaimana dunia itu berubah ya. Jadi kalau saya bilang salam ya tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang salam semangka, salam durian. Semangka itu semangat karena Allah. Ya, durian, dunia tiap hari ada perubahan. Ya, setuju nggak? Ya, jadi kita harus semangat menghadapi perubahan. Ya, oke. Bagaimana langkah awal? Ya, langkah awal dalam bisnis digital, ya. Yang pertama kita harus fokus ya kepada tujuan, ya. Karena apa? Tujuan akan menuntun kita ya kepada arah yang benar ya. Ini yang tadi ya, tujuan ini jangan ditulis tapi diingat ya. Kenapa? Kalau ditulis tulisannya ketinggalan, lupa, tujuannya nggak jelas. Jadi kita harus ingat peta ya, jangan buka dulu, jangan nyontek dulu ya. Tujuan akan menuntun kita pada arah yang benar ya. Itu ya. Ini kenapa saya bicara bukannya motivasi, bukan, tapi ini adalah sebuah langkah awal ya menuju perubahan ya.
Jadi ini boleh dikatakan bukan ini masih non teknis ya. Jadi langkah awal itu yang pertama kita tetapkan tujuan kita, apakah kita mau main di UKM, ibarat kita mau berenang cukup di pinggir, apa kita tidak ingin ke tengah gitu, apa kita tidak ingin buat aplikasi semacam Gojek, ya, apa kita tidak ingin punya bisnis semacam ruang guru gitu. Nah itu kedepannya. Mereka itu orang biasa sama dengan kita ya, tapi kenapa mereka bisa? Karena mereka belajar dari kegagalan orang lain. Ya, jadi jangan, menurut saya kalau kita bergaul sama orang sukses itu kita susah mengikuti, ya berat ya. Ibarat kita mengejar itu kita sudah ketinggalan jauh. Tapi kalau belajar dari orang gagal minimal kita bisa belajar mengapa mereka gagal. Ini masih bisa didengar suaranya jelas? Jelas Mas Idam? Jelas Pak. Jelas ya. Ya, Oke, mungkin agak ya. agak keras sedikit Pak, karena ada beberapa bilang katanya agak kecil suaranya. Tapi di saya Oke jelas. ya. Jadi yang kedua kita harus belajar dari kesalahan orang lain ya. Jadi tiap hari ada 123.000 startup yang bangkrut ya. Nah, kita belajar mengapa bangkrut ya. Karena tidak menyesuaikan dengan teknologi ya. Kemudian yang kedua jangan takut gagal ya. Jangan takut gagal ya. Kenapa? Banyak bisnis yang gagal ya, mungkin ini merupakan sebuah kesempatan untuk Anda untuk belajar. Ya, jadi Anda boleh gagal berkali-kali. Anda hanya perlu benar sekali saja ya. Anda hanya perlu sekali saja berhasil. Ya, Thomas Alva Edison ketika mengadakan eksperimen 999 gagal, hanya sekali keberhasilannya. Tapi keberhasilan sekali bisa kita nikmati sampai hari ini. Ya, itu ya. Oke. Kemudian jadilah salah satu pengecualian. Ya, jadi Pak atau Bu, saya tidak punya background IT. Gimana kita membangun bisnis digital gitu? Zaman sekarang kita dengan uang 1 juta bisa pesan aplikasi, ya. Tinggal apa yang akan kita buat, ya. Misalnya saya ingin buat toko tapi ada kartu diskon otomatis gitu loh. Jadi ketika kita input, ya, itu di situ ada, kalau di dalam blockchain itu ada token. Jadi ketika kita membuka toko, ya, kita sudah punya uang. Uang itu uang istilahnya cek kosong ya. Jadi untuk menggambarkannya, ketika kita buka rekening giro di bank, ya, rekening giro di bank, Anda akan terima segepok cek kan? Ya enggak? Ya, Idam. Nah, cek itu bisa kita isi 1 miliar. Ya. Padahal di rekening kita cuma ada 1 juta. Nah, kita kasih tanggal mundur 3 bulan. Nah, itu seperti itu blockchain. Jadi, ketika kita sudah punya penghasilan, baru kita isi ke rekening, nanti customer baru bisa menagih. Gitu loh, kira-kira seperti itu. Jadi, you shouldn't focus on why you cannot do something, ya, which is most people do. You should focus on why perhaps you can, and be one of the exception. So this is important for you. How to manage your ability. If you have 1,000 weakness, you have only one strength, just one strength to improve your goal. Ya. Jadi kalau Anda punya 1.000 kelemahan, ya, dan 1 kekuatan, maka lupakan 1.000 kelemahan dan fokus ke 1 kekuatan. Ya, ini kata Stevie Case. Oke, ya. Jadi ini tadi tujuan jelas ya. Tujuan tadi tentukan tujuan yang jelas. Ya, tujuan yang jelas ya itu akan menguatkan kita dalam membangun bisnis ya. Apalagi saat-saat yang tak menentu ya. Uncertainty ya. Today everything uncertainty. Ya, if you build a business, ya, if you
don't follow the trend, you will be kicked out by the existing business. But if you follow the trend, you can kick out the existing business. Jadi kalau Anda punya naluri untuk mengikuti tren, maka Anda akan bisa menyingkirkan bisnis yang ada. Ya ini adalah sebuah panggilan. Oke, Jadi tadi yang pertama yang saya jelaskan panjang lebar adalah bagaimana kita mengikuti perubahan teknologi. Nah, setelah itu, percaya kepada ide dan usaha Anda. Dan di sini saya yakin mahasiswa itu punya ide atau punya usaha ya. Kalau yang sudah punya usaha, percayalah usaha Anda akan berhasil. Kalau Anda punya ide, percayalah ide Anda itu kuat gitu loh. Jadi you should believe on your idea. Jadi Anda harus percaya kepada ide Anda, bukan percaya diri, tapi percaya kepada ide Anda, bukan percaya diri itu masih terlalu umum Jadi gagasan Anda apa? Sekarang kita buat Kalau Anda melihat Gojek, menurut Anda apa kelemahannya Gojek? Kira-kira ada peluang nggak kita untuk menyaingi Gojek gitu? Kalau menurut kacamata blockchain ada apa? Sentralisasi, dikuasai oleh segelintir orang. Nah, tukang ojek itu puluhan ribu dikuasai oleh satu perusahaan. Nah, kalau dalam kacamata blockchain, tukang ojek bersama-sama membuat komunitas dan menggunakan jaringan blockchain untuk komunikasi antar mereka yang lebih canggih daripada Gojek. Kenapa? Blockchain itu bisa mengeluarkan uang sendiri. Artinya apa? Begitu kita create smart contract, Anda mau ngitung mau buat koin misalnya 1 miliar. Nah, ini koin ini berlaku di antara komunitas. Artinya apa? Kalau diterima itu kan sebagai uang Kalau misalnya Bitcoin tadinya seperti itu Bitcoin tadinya tidak laku Laszlo, programmer, itu membeli 2 pizza seharga 10.000 Bitcoin waktu itu. 10.000 Bitcoin. Sekarang Bitcoin 500 juta. Hari ini 1 Bitcoin bisa buat keliling dunia. Bisa untuk mengunjungi 4 negara. Pada tahun 2009, harga 2 pizza itu sama dengan 10.000 Bitcoin atau 1 pizza sama dengan 5.000 Bitcoin. Nah, siapa tahu usaha Anda besar ya ini maksud saya bukan berarti saya bicara hal yang muluk-muluk, tidak. Artinya apa? Dalam perubahan itu ada suatu peluang begitu loh. Dan peluang itu lahir dari sebuah gagasan gitu. Blockchain itu adalah gagasan satu orang yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh orang di dunia. Dan nanti kita akan bahas secara teknis. Jadi Anda hanya butuh rasa percaya diri bahwa ide dan semua usaha Anda akan berhasil. Itu saja modalnya. Selanjutnya tergantung kepada nasib Anda Tapi nasib ini singkatan N-nya niat Anda. Sekarang niat Anda itu apa? Membangun bisnis itu. Niat Anda membangun bisnis apa? Membangun bisnis itu apa niatnya? Kalau niatnya untuk manfaat seluruh masyarakat, nah itu insya Allah banyak yang dukung. Tapi kalau niatnya kepengen sukses kawin lagi saya kira mudah-mudahan nggak terkabul gitu. Jadi seperti itu. Kemudian hanya itu aktivitas Anda. Aktivitas Anda kita belajar sekarang. Itu adalah aktivitas. Kemudian semangat. Nah, semangat itu adalah bagaimana kita melakukan sebuah kegiatan dengan penuh antusias. Itu adalah semangat. Nah, kemudian ini ada ilmu Anda. Ini saya bilang kalau ini dibilang ilmu itu wajar. Kenapa? Mungkin selama ini kita tidak tahu bahwa sebenarnya untuk bikin aplikasi itu mudah. Kenapa? Sudah ada jaringan yang ini kan blockchain itu
permissionless, tidak harus izin, ya, tidak harus seperti posting yang lain. Gitu. Kita cukup bikin smart contract, kemudian dideploy di jaringan blockchain tadi. Yang paling terkenal adalah Ethereum, ya. Ethereum itu sekitar, ya, tergantung inilah, tergantung volumenya kita, ya. Jadi yang jelas UKM mampu, gitu. UKM mampu, ya. Nah, nanti saya akan menunjukkan beberapa aplikasi, ya, beberapa aplikasi yang menggunakan blockchain. Dari Indonesia ada, misalnya Hara, ya. Hara, ya. Hara itu adalah sebuah perusahaan pengumpul data, ya, yang nantinya dijual ke bank, ya. Nanti kita akan bahas. Kemudian yang paling penting yang kelima adalah berani mulai, ya, berani mulai, ya. Jadi ini boleh dikatakan langkah membangun kita adalah seperti ini, ya. Langkah ini mungkin Anda pernah lihat videonya Bosman Sontoloyo, ya. Ya, dia maju karena melihat bapak angkatnya kaya, ya, kemudian kok bapak kaya gitu. Gimana caranya supaya kaya? Kamu harus lapar dulu. Nah, begitu lapar, begitulah timbul ide, gitu. Ya, oke, seperti itu, ya. Oke, ini materi non teknis, ya. Mas Idam, tolong diputarkan video mengenai blockchain, ya. Iya, baik Pak Naso. Sudah tampil ya Pak? Ya. Sebentar, kita. Blockchains are incredibly popular nowadays. But what is a blockchain? How do they work? What problems do they solve? And how can they be used? Like the name indicates, a blockchain is a chain of blocks that contains information. This technique was originally described in 1991 by a group of researchers and was originally intended to timestamp digital documents so that it's not possible to backdate them or to tamper with them, almost like a notary. However, it went by mostly unused until it was adapted by Satoshi Nakamoto in 2009 to create the digital cryptocurrency Bitcoin. Now, a blockchain is a distributed ledger that is completely open to anyone. They have an interesting property. Once some data has been recorded inside a blockchain, it becomes very difficult to change it. So how does that work? Well, let's take a closer look at a block. Each block contains some data, the hash of the block, and the hash of the previous block. The data that is stored inside a block depends on the type of blockchain. The Bitcoin blockchain, for example, stores the details about a transaction in here, such as the sender, receiver, and the amount of coins. A block also has a hash. You can compare a hash to a fingerprint. It identifies a block and all of its contents, and it's always unique, just as a fingerprint. Once a block is created, its hash is being calculated. Changing something inside the block will cause the hash to change. So in other words, hashes are very useful when you want to detect changes to blocks. If the fingerprint of a block changes, it no longer is the same block. The third element inside each block is the hash of the previous block. And this effectively creates a chain of blocks, and it's this technique that makes a blockchain so secure. Let's take an example. Here we have a chain of 3 blocks. As you can see, each block has a hash and the hash of the previous block. So block number 3 points to block number 2, and number 2 points to number 1. Now the first block is a bit special. It cannot point to previous blocks because, well, it's the first one. We call this block the Genesis block. Now let's say that you tamper with the second block. This causes the hash of the block to change as well. In turn, that will make block 3 and all following blocks invalid because they no longer store a valid hash of the previous block. So changing a single block will make all following blocks invalid.
But using hashes is not enough to prevent tampering. Computers these days are very fast and can calculate hundreds of thousands of hashes per second. You could effectively tamper with a block and recalculate all the hashes of other blocks to make your blockchain valid again. So to mitigate this, blockchains have something that is called proof of work. It's a mechanism that slows down the creation of new blocks. In Bitcoin's case, it takes about 10 minutes to calculate the required proof of work and add a new block to the chain. This mechanism makes it very hard to tamper with the blocks, because if you tamper with one block, you'll need to recalculate the proof of work for all the following blocks. So the security of a blockchain comes from its creative use of hashing and the proof of work mechanism. But there is one more way that blockchains secure themselves, and that is by being distributed. Instead of using a central entity to manage the chain, blockchains use a peer-to-peer network and everyone is allowed to join. When someone joins this network, he gets a full copy of the blockchain. The node can use this to verify that everything is still in order. Now, let's see what happens when someone creates a new block. That block is sent to everyone on the network. Each node then verifies the block to make sure that it hasn't been tampered with. And if everything checks out, each node adds this block to their own blockchain. All the nodes in this network create consensus. They agree about what blocks are valid and which aren't. Blocks that are tampered with will be rejected by other nodes in the network. So to successfully tamper with a blockchain, you'll need to tamper with all the blocks on the chain, redo the proof of work for each block, and take control of more than 50% of the peer-to-peer network. Only then will your tampered block become accepted by everyone else. So this is almost impossible to do. Blockchains are also constantly evolving. One of the most recent developments is the creation of smart contracts. These contracts are simple programs that are stored on the blockchain and can be used to automatically exchange coins based on certain conditions. More on smart contracts in a later video. The creation of blockchain technology piqued a lot of people's interest. Soon others realized that this technology could be used for other things, like storing medical records, creating a digital notary, or even collecting taxes. So now you know what a blockchain is, how it works on a basic level, and what problems it solves. Want to learn how you can implement a simple blockchain in JavaScript? Then check out this video here. And as always, thank you very much for watching. Oke ya, jadi itu gambaran blockchain ya. Jadi tadi digambarkan ada 3 kotak ya. Jadi kalau ada data dari kotak pertama masuk, itu didistribusikan ke 3 kotak itu tadi ya. Jadi di 3 kotak itu nanti itu adalah 3 server yang berbeda ya. Nanti misalnya ada 3 tadi ya, maka 3-3-nya harus setuju bahwa ini transaksinya benar ya. Kalau misalnya 3 benar 2 itu lebih dari 50% bisa di-approve. Tapi kalau cuma 1 tidak. Jadi ada 3 komponen tadi di dalam satu blok. Yang pertama adalah data. Datanya itu komponen utama. Kemudian yang kedua itu adalah previous hash. Previous hash itu adalah boleh dikatakan identitas data awal ya. Jadi kalau tadi diibaratkan identitas itu adalah sidik jari ya, sidik jari atau tanda tangan. Jadi validitasnya itu ada pada hash. Kemudian adalah hash kotak itu sendiri ya. Begitu juga hash kotak yang ketiga itu menunjuk kepada hash kotak yang kedua. Ya, kotak yang kedua menunjuk kepada hash atau identitas kotak pengirim yang pertama. Sedangkan kotak pertama itu adalah genesis atau yang meng-create asal-usul transaksi ya. Jadi itu gambaran sebelum kita mulai materi teknis ya, tapi sekali lagi bahwa seteknis-teknisnya itu ya masih ngambang. Kenapa? Karena ini kalau di perkuliahan bahkan mungkin mata kuliah tentang
blockchain atau mungkin cryptocurrency itu mungkin di jurusan IT juga masih jarang ya. Jadi kita curi start lah sebelum orang tahu, kita tahu sedikit-sedikit. Ya, artinya apa? Ketika kita nanti suatu saat ketemu partner ya, kita bisa membangun bisnis yang lebih maju tetapi lebih ringan gitu. Oke ya, saya lanjutkan tadi ke pemaparan yang kedua ya, materinya ya. Kita share materi teknis ini sebenarnya ya gambaran saja ya, gambaran saja ini ya. Jadi gambaran itu bagaimana ya, ketika kita menginput transaksi di blockchain ya, ini akan masuk ke jaringan ya. Ini ada cloud awan ya, ada cloud. Kemudian di sini masuk ke blok tadi ya, ini dikunci ya, dikunci. Nah begitu dikunci ini sudah tidak bisa dirubah ya. Jadi tadi kalau ada 3 blok, kalau satu dirubah berarti semua blok itu akan mengalami perubahan juga ya. Jadi bayangkan kalau ada 11.000 blok atau 11.000 node ya, yang harus diverifikasi ya. Apakah hacker mampu gitu loh? Apakah hacker mampu gitu? Jadi kita mengandalkan keamanan data sekarang. Kalau di PC mungkin antivirus ya. Antivirus itu ya paling UOM aja. Kalau Trojan segala macam mungkin bisa membobol ya. Kenapa? Karena yang membuat antivirus juga yang membuat virus gitu. Jadi kalau untuk sebuah transaksi yang sangat rahasia saya kira masih belum aman ya. Tapi kalau blockchain ini bahkan ya nanti saya kasih tahu transaksi $1 miliar pun berani di sini. Bahkan bisa kita tracir ya. Kenapa? Karena yakin aman gitu. Yakin aman gitu. Oke ya. Jadi kita lihat dari sini ya. Di blok ini tidak bisa diganggu. Nah, bagaimana caranya? Kita pelajari lebih lanjut. Let we learn more ya. Pakai bahasa Jawa sedikit nggak apa-apa ya. Oke, how does blockchain work? Oke, look at the feature here ya. At the first step, one party request a transaction here. Yeah, one party request transaction, and transaction will be transmit to the whole of the node. Ya, jadi ini ada satu orang mengajukan sebuah transaksi lewat jaringan blockchain, dan transaksi itu diteruskan ke seluruh node. Ya, node ini adalah server ini. Ya, jadi gimana mungkin ini hacker mau menghack transaksi yang tersebar di berbagai macam node. Kalau istilah di blockchain, node itu adalah server independen yang terkonek ya. Jadi kalau yang tahu di cryptocurrency itu istilahnya menambang ya, mining ya. Jadi di sini mevalidasi transaksi yang dilakukan oleh one party tadi ya. One party masuk, ini akan diteruskan ke seluruh server yang ada di sini nih ya. Nah, kemudian mereka setuju semua. Mereka setuju semua baru dikunci di rantai. Setelah itu disambungkan ke rantai baru. Nah, one new chain created, it will be permanently locked ya. It cannot be changed by anyone ya. Jadi begitu kotak ini sudah dikunci ya, sudah masuk ke blockchain itu sudah tidak ada yang bisa merubah lagi ya. Makanya contohnya Bitcoin itu sangat berharga. Kenapa? Ya sudah dikunci blok sama sekali. Nah, ya kira-kira caranya seperti itu ya. Mungkin Anda belum jelas, tapi kalau saya ambil contoh, saya dulu di ini ya, contoh nyatanya ya. Saya dulu di BDN itu ada 4, kalau dulu kasir ya belum pakai mesin ya. Jadi kasir itu 4 kasir itu
melakukan pembukuan yang masih manual ya. Kemudian pada sore hari itu diklopkan ya. Kasir 1 memeriksa kasir 1 2 3 ya, 2 3 4 ya. Kasir 2 memeriksa 1 3 terus sehingga seluruh kasir itu diperiksa oleh kasir lain ya. Jadi ketelitiannya cukup bisa diandalkan. Nah, apalagi ini menggunakan komputer ya. Jadi di sini ada multiple verification di sini ya. Jadi keunggulan daripada teknologi blockchain ini adalah verifikasi berlapis dan bisa menyimpan transaksi secara permanen, tidak bisa dihapus. Ya, tadi mungkin saya coba ke Mas Idam ya, ini coba bisa nggak ini di print screen transaksi, bisa dilihat nggak, karena ada proteksi. Tapi kalau di perbankan itu ada yang aman, ada yang tidak ya. Nanti kita coba ya kalau ada waktu ya di aplikasi. Tapi kalau nggak ada waktu nanti lain kali kita buat semacam workshop ya. Tapi ini sekarang hanya terus terang aja supaya Anda yang masih baru ya, mahasiswa ya. Tapi kalau yang programmer atau orang IT saya kira ya sudah paham benar ya. Tapi kalau buat mahasiswa kita ya, IT taunya aplikasi untuk pemrosesan kata dan angka ya, word dan lain-lain ya. Tapi kalau yang ini sifatnya betul-betul sangat spesial ya. Jadi bisa dipelajari dengan mudah ya. Tetapi orang tidak ada yang memperkenalkan gitu loh. Jadi kalau ada yang memperkenalkan dari sekarang, mungkin nanti ke depannya Anda lebih terarah lagi. Ya, jadi kalau Anda punya bisnis, terus terang aja ya, dengan modal 100.000 Anda bisa buat koin ya. Buat koin yang kalau Anda punya program yang bagus, koin ini bisa dijual di exchange ya. Tapi sayang sekali ya, banyak disalahgunakan oleh orang yang tidak jujur. Begitu sudah mengumpulkan dana, proyeknya nggak jalan ya. Ini ada namanya proyek SafeMoon ya. Coba Anda browsing ya. SafeMoon itu orang Indonesia yang buat. Dia berhasil menghimpun dana dari decentralized exchange itu sebesar 800 juta atau ya 800 juta 800.000 US. Itu berapa miliar itu ya? Setara dengan 12 miliar. Ya, itu kali 15.000. Itu kebayangkan kalau yang melakukan orang jujur ya. Kalau orang jujur bisnis dapat uang segitu dengan hanya modal 100.000, saya kira kita akan makmur. Jadi saya kira Anda semua nanti yang melakukan ya. Oke ya. Mungkin ini perlu contoh ya. Tapi yang jelas bahwa di sini saya fokus pada keamanan, bahwa satu transaksi ini diperiksa oleh banyak pihak ya. Setiap pihak menyetujui. Setelah semua pihak menyetujui, barulah transaksi ini ditutup gitu loh. Jadi apa definisi blockchain? Jadi blockchain adalah sebuah ledger. Ledger itu kalau di bank itu buku besar, tempat untuk melakukan pencatatan rekening ya di situ. Nah, itu diperiksa oleh banyak orang ya. Jadi dulu saya waktu di BDN itu petugas posting yang ngepost ya di rekening, kan dari kasir itu masih berupa nota ya. Notanya nanti diposting di buku besar ledger ya. Nah, nanti buku besar itu akan diperiksa oleh checker ya. Oleh checker baru nanti diperiksa oleh accounting. Nah, berarti itu ada dua yang periksa ya. Nah, kalau Anda menghitung misalnya ini adalah sebuah voucher ya, ada 100 ya. Anda hitung dengan kalkulator. Anda hitung sendiri. 10 kali pun Anda nggak yakin kalau benar. Tapi kalau yang menghitung 8 orang sama semua, maka Anda yakin gitu loh. Jadi dulu saya pernah juga di clearing. Di clearing itu kita menerima setoran cek bisa sampai 1.000 ya. Bayangkan saja. Itu kita hitung sampai cocok. Nah, kalau nggak misalnya saya menghitung
hasilnya 1 miliar. Si A menghitung hasilnya 1,1 miliar, ulang lagi sampai cocok baru benar gitu loh. Jadi seperti itu kira-kira ya verifikasi di blockchain. Makanya ada istilahnya penambang di situ ya. Oke. Kita lihat tadi kita lihat server Google. Ini adalah server ya. Server yang datanya semrawut tadi ya. Banyak. Nah, ini adalah kita-kita ya. Kita semua data masuk ke sini dan data di sini sepenuhnya dikontrol ya oleh dia ya. Dan bisa saja data ini dijual ya. Kalau mereka lagi sadar ya patuh aturan, tapi kalau mereka lagi istilahnya ada order, misalnya ini ada agen rahasia nih, ingin tahu di wilayah Timur Tengah itu pembicaranya mengenai apa aja, bisa dideteksi di sini. Di Indonesia ini tren barang yang dipesan di marketplace apa aja bisa dilihat di sini. Gitu. Jadi nanti saya tunjukkan perusahaan data itu begitu diincar oleh para pemilik modal ya. Karena apa? Zaman teknologi ini data adalah kekayaan digital yang tak ternilai ya. Ya, oke ya. Jadi sambil contoh yang Anda masih muda. Kalau Anda menaksir seseorang, kan Anda perlu data toh. Nah, sukanya apa gitu. Kemudian tipe macam apa yang dia suka. Dan setelah Anda punya data lengkap, ya Anda pede aja gitu ya. Seperti itu kira-kira ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi client server itu denote the relationship between cooperation program in an application. Yeah. Compose a client. So many client one server. Ya. Jadi ada beberapa klien satu pelayan gitu loh. Nah kalau satu pelayan melayani banyak orang kan repot juga ya. Ya. Jadi ya artinya apa? Di sini mungkin masih aman lah ya. Data masih bisa dihandle oleh server yang ada. Tapi pada suatu saat data semakin menumpuk, tadi kan kita lihat ya, ternyata yang digunakan oleh Google itu ya hadis biasa yang ditumpuk-tumpuk ya, tumpuk dicek satu-satu, ya ini nggak operate, dijual apa dibuang. Ya itu kalau di Indonesia dijual lagi ya, kalau di sana dihancurkan. Tapi saya yakin ada juga yang karyawannya menjual ya, sehingga nanti di dalamnya ada data kita diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Itu ada risiko juga ya. Oke, kita lihat tadi Google ya. Ini Google merupakan tadi perusahaan digital yang gencar mengakuisisi startup ya. Ya di antaranya YouTube, Android, Motorola ya, Mobility dan lain-lain ya. Jadi kini ratusan startup ya itu diakuisisi oleh Google ya. Jadi rata-rata Google itu mengakuisisi lebih dari satu perusahaan setiap minggu. Ya, jadi kenapa? Kalau ada ancaman diakuisisi ya. Coba kalau Anda punya startup yang berpengaruh, berpotensi menyaingi akan diakuisisi. Sehingga tetap dia menjadi monopoli ya. Jadi ini Google ya. Nah, ini Google juga nggak serius-serius amat sih, dulu cuma buat di lingkungan kampus ya, buat sebuah mesin pencari yang namanya juga dulu namanya Google ya, tapi karena susah orang sana itu mengucapkan, investor menulisnya Google, dan sejak saat itulah proyek itu dimulai ya. Jadi waktu itu angka Google itu ya, ini Google ya asalnya ya, itu merujuk kepada satu angka dengan 100 nol ya. Jadi ini menunjukkan bahwa data atau informasi tak terbatas di internet. Itu filosofinya ya. Oke, ini pada suatu saat ya, ini Page dan Brin itu rela melepas dengan harga murah ya, yakni $1 juta atau kini seharga 14 miliar ya, kepada Yahoo ya. Tapi Yahoo menolak tawaran itu. Nah, karena Yahoo tidak berpikir data ya menunjukkan bahwa teknologi itu berubah, dia pede dengan teknologi yang ada. Nah, sekarang kalau Google lengah, pede dengan teknologi yang ada, suatu saat internet konvensional itu akan diambil alih oleh blockchain. Nah,
istilah di blockchain itu mainnet ya, internet ya. Jadi mainnet adalah jaringan server yang bisa diakses oleh jaringan blockchain ya. Misalnya Ethereum itu yang paling banyak diadopsi oleh dunia bisnis sekarang ya. Ada juga yang kecil-kecil, tapi biasanya kalau yang kecil itu rawan kecurangan karena murah ya, banyak orang-orang yang ingin memanfaatkan kelemahan ini ya. Sebagai kelemahan dari blockchain adalah karena aman data kita itu seolah-olah kalau kita jahat nggak bakal ketangkep gitu. Kenapa? Karena data kita betul-betul terproteksi, nggak bisa dideteksi. Nah, itulah salah satu hambatan kenapa blockchain tidak diterima di dunia intelijen atau di pemerintahan, karena sulit melacak transaksi yang sudah enkripsi ya. Oke, nah pertanyaannya adalah apa yang terjadi jika server Google down atau jika ada peretas masuk ke dalam sistem operasi data terpusat ya. Ya memang Google memang mendominasi layanan pencari Google ya, sampai-sampai kita menyebutnya sebagai Mbah Google. Tetapi sistem terpusat ini akan membuat ketergantungan mutlak pada satu pihak ya. Jadi ini yang misi dari blockchain adalah membuat teknologi itu adalah demokrasi gitu. Teknologi for all, not technology for investor, for all ya. Jadi kalau di dalam sains itu teknologi itu adalah bebas nilai, artinya bisa dibuat untuk apa saja, untuk kebaikan bisa, untuk kejahatan bisa, gitu ya. Jadi pada kesempatan ini saya hanya menyampaikan bahwa membangun bisnis digital itu adalah mulai dari pemahaman kita secara benar ya tentang dunia teknologi ini ya. Kita selama ini dijadikan sebagai market ya. Facebook kita jadi marketnya ya, Google tadi satu grup. Jadi kita ya, dunia pada umumnya itu dijadikan market oleh Google boleh dikatakan ya, Amazon dan lain-lain ya. Jadi intinya seperti itu. Ini blockchain nggak mau seperti ini, maunya everyone have equal treatment in the data ya. Jadi seorang itu punya perlakuan yang sama terhadap data ya, gitu loh. Seperti itu ya. Jadi kalau jaringan blockchain ini nanti bisa diterima oleh semua pihak, ya mungkin seharusnya sih bersatu ya sebenarnya ya. Kalau dibilang bank itu nggak menggunakan teknologi blockchain itu bohong, itu munafik ya. Dia pakai tapi diam-diam ya. Sambil contoh Bank Indonesia. Anda tahu transaksi RTGS ya, real time gross settlement. Ya, RTGS, BRTGS. Itu adalah jaringan yang dipakai adalah jaringan blockchain dari Stellar ya. Stellar ya. Itu memang dia disediakan untuk keuangan institusional gitu. Apa dampaknya? Bisa at the same time. Tapi kalau kering tradisional mesti nginep semalam. Tuh. Ya, jadi betapa efisiennya itu jaringan blockchain-nya. Kalau misalnya Anda punya misi bahwa Anda punya warung tapi tidak ingin punya utang, tapi Anda tidak punya uang, Anda boleh dikatakan kalau secara manualnya Anda buat voucher ya. Voucher itu Anda jual. Ya. Oke, ini saya beli. Nah, kemudian uangnya buat belanja, nanti orangnya pakai voucher. Kan Anda bisa kan? Itu kira-kira begitu blockchain-nya. Jadi tadi ada yang bilang, wah saya punya bisnis kuliner. Saya mau buat website loh. Buat website nanti seluruh dunia memang kenal kuliner Anda enggak. Jadi gini aja, lebih baik Anda menunya Anda buat voucher. Anda kasih tahu nih ini sama ini, jual voucher dulu, nanti didiskon dengan voucher itu. Akhirnya apa? Anda dapat pendanaan awal dari situ. Ya, jadi konsepnya seperti itu blockchain ya. Jadi nggak canggih-canggih amat sih ya, tapi memang pemahaman kita itu terlalu menganggap bahwa ini teknologi langit, bukan. Sebenarnya ini adalah teknologi ekonomi bersama atau istilahnya
sharing ekonomi ya. Jadi kalau misalnya Gojek ya itu kan menghimpun sumber daya ke satu pihak ya. Nah, tapi kalau sharing ekonomi ya misalnya Airbag dan lain-lain itu berbagi artinya apa? Jaringan blockchain punya sumber daya komputer, punya jaringan data yang terpadu. Nah, kita punya jaringan punya sumber daya fisik. Nah, ya kita kerjasama saja di situ. Nah, kita bayarnya apa? Kita bayarnya cuma biaya deployment tadi. Deployment itu cuma sekali gitu loh. Kenapa kok begitu murah? Ya. Karena begitu kita menggunakan, maka koin mereka akan banyak penggunanya sehingga laku gitu. Oke ya, itu pertanyaannya ya. Ini sudah sampai di sini. Ini kira-kira gambaran jaringan blockchain ya. Jadi bedanya ini Google ya. Ini Google ya, jadi dalam satu komplek ya, besar-besar. Nah, ini blockchain menyebar kecil-kecil. Ya, menyebar kecil-kecil. Ibaratnya ikan ini ikan aligator, ini adalah ikan piranha gitu loh. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini sebenarnya ada yang lebih canggih dari blockchain. Ya, Anda baru belajar blockchain tapi dunia sudah menyiapkan Al-Qur'an. Al-Qur'an ini adalah sebuah blockchain yang dikombinasikan dengan internet tradisional di sini, ya. Kenapa? Sadar bahwa banyak perusahaan yang keberatan kalau blockchain itu diterapkan, maka dia akan terancam. Kenapa? Seperti misalnya Giant, ya, dia terancam oleh minimarket yang kecil-kecil sehingga belum itu karena ini menjembatani. Jadi yang besar sama yang kecil ini bersatu, gitu loh. Jadi Google nanti lah Google juga masuk ke blockchain sehingga harus saling sharing di sini, gitu, proporsional gitu. Nah, ini ditemukan oleh Profesor Macelli dari Massachusetts Institute of Technology. Nah, ini ya, jadi kalau ini diterapkan, maka tidak ada persaingan, tapi kerjasama di sini. Ya, oke, ya. Ini belum jalan, ada teknologi yang lebih canggih lagi, holochain. Apa itu holochain? Nanti HP Anda bisa untuk server, ya. Jadi semua HP di dunia nanti kalau Anda mau bisa bergabung menjadi server di situ, ya. Berarti nanti di sini semua perangkat bisa dijadikan cloud di sini, gitu loh. Kalau begini maka Google yang tadinya satu maka akan menjadi milik bersama, gitu loh. Jadi begitu hebatnya ini perkembangan teknologi, gitu loh. Jadi ya kalau saya sehari-hari kan bertani ya, jadi saya tinggal di gunung, jadi tapi tetap mengamati tentang perkembangan teknologi ya. Ya bahkan ya kita coba juga ya sedikit-sedikit ya untuk merintis ya. Jadi ini menurut saya adalah membangun bisnis itu dari mindset gitu loh, dari cara kita berpikir ya. Jadi kita jangan terbatas ke apa yang kita pelajari ya. Tapi apa yang bisa kita pelajari ya. Jadi apa yang kita pelajari dengan apa yang bisa kita pelajari itu hal yang berbeda ya. Kalau apa yang kita pelajari bisa jadi karena terpaksa. Tapi apa yang bisa kita pelajari kita mampu gitu loh. Walaupun bukan bidang kita. Ya seperti tadi disebut saya dapat hibah 168,5 juta itu bukan manajemen tapi pertanian gitu. Saya bukan orang pertanian tapi saya bisa gitu. Ya, jadi berprinsip bahwa kita melakukan sesuatu apa yang bisa kita lakukan, ya itu saja ya. Jadi jangan terbatas ke apa yang biasa kita lakukan, apa yang kita biasa, tapi apa yang kita bisa gitu. Oke, ya ini tadi akan membentuk yang namanya aset digital ya. Tadi data, program dan macam-macam ya. Itu namanya aset digital. Nah, ini saya ingin memberikan sedikit perbedaan ya antara bisnis online dengan bisnis digital. Kalau bisnis online berarti kita menggunakan jaringan internet untuk menunjang bisnis kita ya, terutama di marketing. Misalnya kita kuliner ya, kuliner kita menggunakan promosi pakai WA, nah itu online. Tapi kalau digital ya, kita itu menerbitkan koin untuk modal ya.
itu ini adalah aset digital gitu. Kok bisa? Nah, ini blockchain nih, blockchain. Nah, kalau Anda pingin nggak punya kemampuan, banyak developer blockchain ini yang bisa kita bayar freelance ya. Bahkan dengan 100.000 Anda bisa membayar developer ya 1 jam kelar ya mereka ya. Karena betul seperti buat email gitu loh. Bahkan tidak mencantumkan identitas, tidak mencantumkan email, cuma password saja ya. Anda masuk ke jaringan, password udah jadi gitu. Ya. Cuma kalau sampai Anda lupa passwordnya ya tidak bisa pemulihan dari sistem ya. Jadi Anda harus betul-betul ingat dan menyimpan secara rahasia ya. Oke ya. Apa itu aset digital? Ya ini sekali lagi sebuah pengetahuan yang mungkin buat kita masih perlu dipahami ya. Ini juga teknologinya masih belum diadopsi ya di kita ya. Padahal kalau di luar negeri sudah dianggap sebagai currency, di kita belum ya. Jadi digital asset ya, asal digital asset all form of digital data adalah sebuah bentuk dari data digital represent ownership of certain asset yang mewakili kepemilikan atas aset tertentu gitu loh ya. They can be issued on distributed ledger ya, mereka bisa dicatat di dalam buku besar or any type of medium atau dalam media yang lain. Nah ini di sini kita baru masuk cryptocurrency is an example of digital asset. Jadi kalau kita menganggap blockchain adalah Bitcoin itu salah karena Bitcoin adalah bagian daripada cryptocurrency. Nah, cryptocurrency adalah bagian daripada digital asset. Dan digital asset adalah hasil turunan daripada blockchain. Jadi ini adalah sub yang keempat ya, cryptocurrency itu dari blockchain. Jadi blockchain itu begitu luas dan prinsipnya adalah sama dengan internet gitu loh. Cuma kalau blockchain itu servernya banyak. Kalau internet servernya ya terpusat gitu. Ya. Jadi saya kira sesuatu yang mungkin dianggap susah, saya kira paham aja sudah bagus ya. Ya, jadi kalau kita paham ya nanti kita tinggal mendalami saja. Ya, the owner can control all time ya. Jadi pemiliknya bisa mengontrol kapan saja using a private key. Ya. Jadi di sini adalah private key. Ya. Jadi private key itu ya semacam password gitu. Ya, associate with the cryptocurrency wallet. Nah, ini cryptocurrency wallet nanti kalau ada waktu kita demonstrasikan ya. Ya, kalau nggak ada waktu ya lain kali saja. Jadi kita dulu menganggap bahwa kekayaan seseorang itu dilihat dari aset nyata yang dimilikinya. Ya, misalnya kekayaan seseorang itu dari tanah yang dimilikinya, dari kerbau yang dimilikinya, dari rumah yang dimilikinya. Tapi sekarang ya itu bisa berbentuk digital ya, misalnya Google tadi ya, kekayaannya adalah bentuk digital. Ada perusahaan data yang baru kita kenal ya, baru listing di bursa itu dibeli oleh grup BCA itu ya, itu sebesar 1,1 triliun. Padahal itu hanya modal aplikasi saja. Servernya numpang di alibaba.com ya. Oke ya. Jadi itu kira-kira aset digital ya. Jadi kita bisa memungkinkan ya untuk memilikinya ya, seperti website, sosial media, saham, aset kripto, sintetik aset. Nah ini sebenarnya saya ingin menjelaskan satu-satu ini, tapi apakah waktunya bisa ya? Tapi yang jelas bahwa aset kripto ini adalah semacam Bitcoin, salah satu diantaranya contohnya sintetik aset. Nah ini sintetik aset adalah aset fisik yang direpresentasikan dengan data, misalnya dinaran itu punya Bosman Sontoloyo itu pakai emas ya, itu adalah aset sintetik. Jadi yang diperdagangkan bukan emasnya tapi
catatannya, ya. Tapi emasnya sebagai underlying aset. Nah, itu adalah aset sintetik. Ya, jadi misalnya Anda ingin menerbitkan uang lokal, ya, maksudnya koin lah. Jaminannya adalah kalau di bisnis agribisnis, misalnya pisang 1 kilo, ya, setiap satu ini ada namanya banana coin, ya, di Kamboja, ya, itu sangat terkenal. Jadi dia membuat perkebunan pisang, nggak punya modal, dia menerbitkan koin, 1 koin diasosiasikan dengan 1 kilogram pisang. Nah, jadi harga 1 koin itu sama dengan 1 kilogram pisang, mau naik mau turun tergantung kepada berapa harga pisang. Jadi kalau kita mau, orang pedagang mau jual pisang kan bisa busuk, lebih baik beli sintetik aset aja. Toh harganya akan mengikuti harga pisang gitu. Itu contohnya seperti itu, ya. Oke, nah ini website dan media sosial, ya, website dan media sosial, ya. Ini saya pakai masker dulu, ya. Website dan media sosial, ya. Website ini sudah kita kenal, ya. Ya, jadi nggak usah saya jelaskan, ya, media sosial, ya. Ini bisa kita jalankan, ya. Namun sekali lagi bahwa website dan media sosial hanya bernilai sebagai aset apabila bisa dimonetasi. Jadi harus menghasilkan sebuah keuntungan, dan ini harus ada pencapaian tertentu gitu loh. Misalnya YouTube harus berapa follower, harus berapa subscriber, harus berapa kali jam tayang. Itulah baru bernilai sebagai aset digital. Kalau kita create belum ada followernya, ya itu belum disebut sebagai aset digital. Jadi harus ada pencapaian tertentu gitu, ya. Oke, ya. Kemudian yang kedua saham, ya. Kemarin katanya ada dari Mira Aset, ya. Ya, oke. Itu Mira Aset adalah broker online pertama, ya. Dulu namanya e-trading. Dia tidak berbentuk fisik, tapi sudah dalam bentuk catatan. Nah, itulah digital aset juga. Kemudian yang ketiga tadi aset kripto, ya, contohnya Bitcoin. Ya. Kemudian aset sintetik sudah saya jelaskan tadi, ya. Oke, ini adalah blockchain secara garis besar. Nah, apa itu teknologi blockchain? Jadi, ya, blockchain adalah catatan transaksi digital berdasarkan strukturnya, di mana catatan individu di blok kemudian dihubungkan bersama dalam satu daftar. Ini kesimpulannya, ya. Jadi blockchain adalah catatan transaksi digital, ya, yang tadi kita sebutkan, ya. Nah, oke. Nah, 3 sifat utama dari teknologi blockchain, ya, yang telah membantu mendapatkan pengakuan luas adalah sebagai berikut. Pertama, desentralisasi, begitu, ya. Artinya tidak ada otoritas yang mendominasi, tapi semua didasarkan kepada persetujuan komunitas, ya. Desentralisasi. Jadi kalau transaksi keuangan tidak ada bank, jadi peer to peer gitu loh. Peer to peer itu dari rekan ke rekan gitu loh, ya. Jadi kalau misalnya Anda mau transfer, nggak perlu bank. Kenapa? Dompet elektronik Anda dengan rekan Anda langsung terhubung secara otomatis. Begitu Anda kirim alamat dompet atau scan bar tadi, langsung langsung terverifikasi. Kemudian transparansi, ya. Transparansi artinya bahwa di sini semua pihak bisa melihat, ya. Jadi di blockchain itu semua transaksi bisa dilihat, tetapi identitasnya adalah dalam bentuk kode. Identitasnya dalam bentuk kode. Kalau Anda mau melihat transaksinya Elon Musk bisa, tapi hanya dalam bentuk kode, ya. Kemudian ini tidak dapat dirubah, ya. Jadi kalau Departemen Keuangan, KPK pakai ini, di departemen itu nggak akan ada korupsi. Kenapa? Itu karena semua melihat pemilu pakai blockchain. Semua parpol itu bisa melihat gitu. Dan itu private key, kalau misalnya nggak percaya, yang bersangkutan suruh melihat lagi, masih tersimpan gitu.
Ya, jadi nggak ada manipulasi di sini. Jadi begitu luar biasa ini implementasi blockchain kalau memang semua pihak setuju. Kenapa? Bayangkan kalau diimplementasikan, banyak institusi atau profesi yang terdisrupsi begitu loh. Ya. Karena di sini oke. 5 menit lagi ya Pak ya. 5 menit lagi nanti kita ke sesi tanya jawab. 5 menit lagi ini adalah gambaran. Ya, ini kalau server tradisional ini terdesentralisasi. Tapi saya jelaskan tadi masih ada waktu 5 menit. Kekal ya tadi ya, seperti ini ya. Oke, kemudian ini 7 fungsi dari blockchain. Itu adalah smart contract ya, di dalam blockchain itu semua itu otomatis ya, begitu. Misalnya begini, apabila harga beras ini misalnya Anda buat sintetik beras ya. Turun 10%, maka beli, apabila naik jual gitu. Jadi otomatis bisa dibuat smart kontraknya. Ini kalau Ethereum ini bahasa program Solidity ya, bahasa programnya Solidity ya. Solidity itu bahasa kontrak khusus untuk Ethereum. Ya. Kemudian seri ekonomi, ya tadi seri ekonomi misalnya Airbnb ya. Ini semacam Gojek tapi terdesentralisasi. Tuh. Oke, kemudian crowdfunding ini adalah pengumpulan dana untuk amal ya. Jadi kita tidak perlu yayasan karena komunitas bisa mempunyai dompet bersama di sini. Kemudian ya ini tadi governance pemilu ya dan kepemerintahan ya. Kemudian file storage ini yang paling penting adalah data ya. Ini data, penyimpanan data ini tidak bisa dirubah ya. Tidak bisa dimanipulasi karena sudah dilindungi dengan hash yang kalau dirubah akan merubah seluruh file yang ada di komputer-komputer yang lain. Oke ya? Pas 5 menit? Siap Bapak. Oke. Karena sudah ada beberapa pertanyaan. Oke, ya ini sebenarnya kita perlu mendemokan aplikasi tapi nggak mungkin karena apa? Yang namanya ilmu itu nggak bisa langsung. Betul. Ya, yang penting nanti paham sambil dulu. sesi tanya jawab aja Pak, nggak apa-apa. Oke, ya. Ya. Bagaimana? Sudah selesai, Pak Narso? Sudah, silakan. Sudah. Oke, lanjut Mas Idam. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak Narso atas pemaparan yang luar biasa. Ya. Ini merupakan pengetahuan baru mungkin dari teman-teman yang baru mengenal apa itu blockchain, apa itu cryptocurrency, apa itu Bitcoin, dan uang digital dan yang lainnya ya Pak ya. Nah, di sini sudah masuk beberapa pertanyaan Pak. Nanti saya bacakan dari yang penanya terlebih dahulu. Yang paling pertama itu di sini ada sebentar. Jadi blockchain itu sebenarnya artinya sangat luas ya Pak, nggak dapat dimengerti cuma hanya pertemuan yang beberapa menit ini ya Pak Narso, begitu Pak ya? Ya, Pak Narso, ini ada pertanyaan dari dari Agus Mahmud. Mas Agus ini mungkin masih ada di sini. Halo Mas Agus. Halo. Ya, Mas Agus tanya Pak di sini, transaksi yang terbesar di berbagai server untuk menyimpannya menggunakan database apa Pak? Apakah tidak perlu database? Itu Pak pertanyaannya. Oke. Itu saja. Iya Pak, ini pertanyaan mungkin satu lagi. Nah, jadi kita 2 pertanyaan Bapak jawab, 2 pertanyaan Bapak jawab gitu Pak ya. Pertanyaan selanjutnya itu dari from Cek dari akun Zoom atas nama Cek. Izin bertanya Pak Sunarso, saya mau bertanya. Butuh berapa lama Indonesia untuk beralih ke sistem tersebut? Nah, mungkin 2 ini Pak. Bisa Bapak jawab dulu. Silakan Bapak. Oke ya, coba saya sharing. Sebenarnya Indonesia sudah mulai ya. Itu kalau bicara database ya.
bicara database itu ada sekitar 1.200 jaringan blockchain. Mereka punya database sendiri-sendiri ya. Jadi intinya bahwa di sini mereka menggunakan beberapa pengaturan, tapi database itu bukan berbentuk big file ya, tapi distribusi. Jadi merupakan jaringan data terdistribusi atau ledger ya. Seperti itu ya. Jadi penggunaan mekanisme verifikasi data yaitu peer to peer ya datanya ya. Jadi database-nya peer to peer artinya apa? Setiap node itu punya file data ya. Itu seperti itu. Kemudian Indonesia butuh berapa lama? Ini sekarang sudah mulai gitu ya. Coba sekarang saya contoh beberapa perusahaan yang sudah menggunakan ya. Saya bisa share screen di sini. Oke ya. Share screen. Oke ya, jadi misalnya Hara ya. Hara itu adalah ini bisa saya browsing di sini ya. Bisa, Pak. Ini bisa dilihat. Nah, ini Hara ya. Di share screen dulu mungkin, Pak. Perusahaan sudah menggunakan teknologi blockchain ya. Hara itu adalah perusahaan penyimpan data yang terdistribusi ya. Kemudian Verenium ya. Verenium itu adalah proyek blockchain dari komunitas digital Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah Santara ya. Santara ya. Ini saya share screen bisa ya? Bisa, ini Pak. kok web dokumen share kamera. Ini yang daring. Yang satu lagi ini biar saya bisa akses aplikasinya. Iya. Coba ini saya share. Ya, share ini dokumen, foto, kamera. Oke ya, saya keluar dulu nih. Browser bisa. Ini contohnya. Koneksi internet kurang bagus ya. Hara.io ya. Nah ini. Hara token ya ini ya. Ini Hara token.io ini adalah blockchain yang sudah berdiri sejak tahun 2018 di Indonesia ya. Ini sudah berhasil membantu perbankan di dalam pengumpulan data yang selama ini orang bank itu harus belusukan untuk mengecek data ya. Di sini sudah ada perusahaan pengumpul data yaitu Hara ya. Iya. Lama ini internetnya nggak bagus ya, Mas Idam? Ya, mungkin dijelaskan secara garis besar ya, Pak. Maksudnya. Oke ya. Ini internetnya nggak bagus ya, jadi ini saya jelaskan saja ya. Ada Hara token, kemudian ini internetnya nggak bagus ya, nggak stabil. Kemudian Verenium, kemudian Santara ya, Santara. Ada 3 ya perusahaan blockchain di Indonesia ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, jadi gini teman-teman. Jadi untuk Pak Agus Mahmud secara garis besar itu database adalah merupakan suatu pangkalan data ya yang berada di dalam suatu sistem komputer, bisa server dan terdistribusi. ya yang terdistribusi dan terancang.
Nah, tadi udah izin juga bertanya, Indonesia sudah mulai dengan hal itu. Terus di sini ada udah mulai ya. Yang pertama itu tahun 2018 Hara ya, Hara Token IO itu sebuah perusahaan pangkalan data berbasis teknologi blockchain yang menghimpun aset-aset yang dijadikan jaminan, di mana nanti bank itu tidak harus mengumpulkan data sendiri, tapi cukup mengambil data dari Hara tadi, ya. Ya. Terus di sini ada pertanyaan lagi Pak dari Yogi Krispianto. Nah, jadi Mas Yogi ini tanya, saat ini harga 1 Bitcoin itu kalau dirupiahkan berapa Pak? Gitu. Jadi harga 1 Bitcoin kalau dirupiahkan itu sekitar 500 juta ya. 500 juta ya. Tadi saya bantu searching juga. Harga sempat tertinggi itu di 4 Mei Pak, sekitar 771 juta. Dan sekarang hampir 800 ya. Ya, sekarang hampir di 4 Juni. Di 4 Juni agak turun Pak, ada 522.833.702 rupiah. 500 juta. Oke. Ya. Gitu Mas siapa nama tadi? Mas Yogi, mungkin nanti bisa bertemu Pak Sunarso untuk menanyakan hal lebih lanjut. Jadi ini sebenarnya banyak aplikasi dan lain-lain yang saya demokan, cuma internetnya agak kurang mendukung, jadi ya nanti kita bisa tindak lanjuti melalui grup ini. Kalau mau dibuat forum boleh, tapi kalau tidak bisa Japri ada nama saya di grup itu ya. Selanjutnya Pak Narso, di sini pertanyaan dari Adis Rijaldi. Nah, Mas Adis ini tanya, Pak Narso izin bertanya, dampak ataupun yang nanti akan kita dapatkan positif dan negatifnya jika menggunakan sistem blockchain itu Pak. Nah, jadi Mas Adis ini tanya, apa hal positif dan negatifnya jika kita menggunakan sistem tersebut. Terus pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan nomor 5 dari Ahmad Solahuddin. Izin bertanya Pak Sunarso, kenapa Bitcoin itu seolah-olah menjadi pionir bagi kripto lain? Dan apakah di masa yang akan datang ada yang menggantikan Bitcoin tersebut? Nah, jadi orang Indonesia mungkin lebih mengenalnya Bitcoin mungkin ya Pak ya. Nah, itu pertanyaan 2 Pak, bisa dijawab Pak. Ya. Oke, jadi yang pertama apa dampak positif dan negatifnya ya? Ya, dari sistem blockchain. Dampak positifnya segala sesuatu itu menjadi efisien tanpa perantara. Ya, misalnya kalau kita mau kirim uang ke luar negeri, ya, kalau kita lewat bank itu kan mesti tukar falas, mesti bayar komisi dan lain-lain. Tapi kalau menggunakan jaringan Bitcoin, 1 detik klik, sama aja kita di luar negeri atau di sini gitu. Sama aja kita transfer dengan menggunakan digital money, Dana ya. Jadi cukup scan langsung masuk gitu loh ya. Jadi itu dampak positifnya, lebih efisien, lebih praktis, transparan. Dampak negatifnya adalah banyak orang yang akan menyalahgunakan teknologi ini untuk kejahatan, ya. Misalnya teroris, ya, nggak diketahui dia transfer Bitcoin ke Indonesia, nggak diketahui oleh PPATK gitu. Jadi ini yang serba salah gitu. Ya. Jadi asumsinya adalah uang itu terserah pemiliknya gitu. Jadi di dalam teknologi itu sama aja dengan pisau. Ini pisau tajam, dampaknya apa? Kalau digunakan untuk potong daging lebih cepat, tapi kalau buat kejahatan lebih menyeramkan gitu. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, kenapa Bitcoin sebagai sponsor? Biasanya yang dahulu ya itu menjadi acuan ya. Jadi istilahnya memang Bitcoin itu lahir lebih dulu, ya, sehingga sukses lebih dulu. Kapan Bitcoin akan digantikan? Tahun 2140. Ya. Bitcoin itu sudah
Kenapa saya mengatakan begitu? Setiap 4 tahun itu halving, ya. Setiap 4 tahun itu penambahannya akan separuh sehingga pada tahun 2140 itu blockchain sudah nggak bisa dikembangkan lagi, sudah menjadi barang antik, sudah menjadi koleksi, ya. Ya transaksi tapi sudah tidak memberi penghasilan buat operator, ya. Jadi akan masuk Ethereum nanti Ethereum-nya. Ethereum itu sekarang sudah mulai setara ya di ranking kedua ya. Tapi bukan berarti blockchain akan turun harganya. Kenapa? Nanti bukan lagi sebagai mata uang, tetapi sebagai koleksi atau sebagai alat penimbun aset gitu loh. Ya, seperti alat investasi gitu loh. Kenapa? Kalau harganya terlalu mahal, buat transaksi juga mahal. Kenapa? Karena ngitungnya dari biayanya itu sekali transfer itu 0,00005 atau 5/10.000. Nah, kalau dengan harga sekarang ini sudah mahal. Tapi kenapa orang mau? Karena transfer pakai blockchain itu nominalnya besar-besar. Satu koin aja 800 juta. Jadi saya tadi melihat ya, kalau tadi kita unjukkan di sini, ya jaringannya agak kurang ya, nggak bisa akses browsing ke dompet elektronik. Itu bisa transaksi 1 Bitcoin aja itu sudah setara 500 juta gitu. Jadi untuk biaya sekitar, kalau dipersenkan berapa sih? 1/10.000 persen itu relatif kecil. Tapi kalau untuk transaksi yang kecil-kecil itu nggak bisa efisien gitu loh. Jadi ya memang blockchain ini boleh dikatakan blue chip gitu. Blue chip artinya apa? Untuk transaksi orang-orang yang memang uangnya nggak berseri begitu loh. Oke? Oke Pak. Nah, terima kasih Pak Narso atas penjelasan singkat. Nah, selanjutnya ada dari Nur Hayati. Semoga Mbak Nur Hayati masih ada, jadi dapat mendengarkan penjelasan dari narasumber kita. Mbak Nur Hayati nanya nih Pak, secara hukum Islam Pak, transaksi ini halalkah? Itu Pak. Terus kedua ada dari pertanyaan nomor 7 dari Mas Niko Faisal Akbar. Ini ada 2 pertanyaan nih, saya bacakan secara singkat. Blockchain bisa dibilang open, trusted, legal, tanpa regulator, transparan, dan sangat safety karena desentralisasi. Apakah yang mengancam bank atau Gojek? Terus di sini keduanya, untuk hash apakah ada bentuk lain selain fingerprint dan barcode gitu Pak? Ya, itu untuk pertanyaan nomor 6 dan nomor 7. Pertama, hukum Islam. Terus kedua, blockchain bisa dibilang trusted, tanpa regulator, transparan, dan di sini terus apakah ada hash bentuk lain selain fingerprint ataupun barcode gitu Pak? Oke, yang pertanyaan pertama yang Ibu Nur Hayati itu sebenarnya transaksi apapun itu tergantung motif transaksinya ya. Kenapa? Kalau transaksinya membawa manfaat untuk tujuan penyederhanaan, itu saya baca-baca itu hukumnya dimatakan mubah ya. Tapi kalau tujuannya transaksi spekulasi itu haram. Ya, jadi sama aja saham, ya, sama aja menimbun beras, gitu loh. Jadi sebenarnya blockchain itu komoditas, ya, sama dengan beras. Kalau misalnya kita beli ditimbun untuk supaya harga naik, itu haram. Tapi kalau kita beli untuk keperluan sehari-hari, bahkan itu boleh dikatakan ya itu keharusan. Ya, kemudian yang kedua tadi mengenai identifikasi ya, selain fingerprint ya. Ya. Jadi apakah akan mengancam, Pak? Jadi sistem blockchain ini apakah akan mengancam bank dan Gojek yang notabene sebagai regulator, atau mereka juga bisa beradaptasi dengan sistem ini, gitu Pak? Jadi sebenarnya kalau dibilang mengancam tidak, berdampingan. Ya, jadi nanti masyarakat ada preferensi gitu loh. Ya, jadi kalau mau pakai Bitcoin boleh, pakai transfer bank boleh gitu. Tapi yang jelas nanti akan ada pengalihan ya. Jadi sebenarnya kalau konsep sekarang itu kapitalis itu kan the winner takes all kan, seperti itu kan. Artinya aja juara mengambil semua begitu kan? Iya kan?
nanti kalau ini diterapkan maka akan ada sharing ekonomi gitu. Sharing ekonomi dalam arti bahwa tidak dimonopoli gitu, tapi nanti akan bersaing secara transparan gitu. Cuma karena kita sudah terlanjur, ya saya nggak mengatakan maruf tidak ya, sudah terlanjur mendominasi, jadi kayaknya kurang nyaman gitu loh kalau ada orang lain yang ikut terjun di situ. Misalnya Shopee, Tokopedia dan macam-macam itu arahnya akan ada single winner ya nantinya ya. Tapi dengan blockchain nanti nggak mungkin ada single winner. Jadi mau nggak mau kita harus menyesuaikan dengan peluang yang ada gitu. Ya. Jadi ada skenario apabila pemerintah melarang secara frontal, ya maka dampaknya adalah orang-orang yang akan berinvestasi akan buka perusahaan di Singapura tapi beroperasi di Indonesia. Ya. Jadi perusahaan blockchain ini sekarang pangkalannya di Singapura, ya. Seperti Hara kemudian si ini Bosman Sontoloyo itu di Maldives. Jadi intinya apa? Ini kan masalah dunia. Indonesia keberatan jadi tuan rumah ya, jadi tuan rumah yang lain gitu. Nah, kalaupun ada warga Indonesia yang bertransaksi pakai kripto, kalau dibilang ini dilarang, itu kalau di Indonesia. Tapi kalau dia transaksi ke luar negeri, tidak berlaku. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007, Pasal 23, itu ancamannya adalah bagi orang yang menolak pembayaran dengan rupiah. Ya, bukan menolak dengan rupiah ya. Menolak rupiah artinya apa? Kita nggak menolak kok, tapi ada alternatif lain gitu. Jadi nggak dilarang, cuma kalau menolak baru nggak boleh menolak rupiah. Tapi kalau kita transaksi pakai dolar, pakai apa, sepanjang itu transaksi yang hubungannya dengan luar negeri atau komunitas yang sifatnya internasional ya itu sah-sah saja gitu. Jadi menurut saya bukan ancaman tapi pelengkap, saling melengkapi gitu. Ya. 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 Terima kasih Pak Narso. Ya, ini kita waktunya sampai jam 16.00. Jadi ini ada 3 pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Pertama dari Resa Putri. Dari kelas F4181, semoga Mbak Resanya masih ada di sini. Mbak Resa bertanya, Pak Narso, ya. Biasanya kendala apa yang sering terjadi jika baru menggunakan sistem ini? Itu. Terus pertanyaan nomor 9 di sini, bagaimana cara melakukan investasi dengan Bitcoin? Lalu pertanyaan terakhir dari Mas Waryono Prihadi, kelas E1201. Mas Priyono ini tanya, Pak, kalau Bitcoin itu sudah diawasi oleh OJK belum, Pak? Dan kenapa BI serta OJK itu tetap melarang menggunakan mata uang kripto sebagai alat pembayaran di tanah air? Nah, gitu Pak. Jadi 3 pertanyaan terakhir dari teman-teman peserta. Dipersilakan, Pak. Pertanyaan pertama tadi apa? Pertanyaan pertama itu adalah hal ataupun kendala apa yang sering terjadi ketika baru menggunakan blockchain gitu sih. Oke. Kendalanya adalah kita kadang-kadang kalau secara pribadi ya itu suka lupa private key gitu loh. Berkali-kali riset gitu ya. Itu sering diblok ya. Jadi kalau buka rekeningnya itu gampang sekali ya, sama saja buat email. Tapi di sini tidak ada pemulihan ya. Jadi kalau lupa ya itu, Jadi itu kendalanya. Ya kendalanya kita password itu harus betul-betul diingat karena tidak bisa ada menu pemulihan seperti pada email atau apa ya. Jadi private key-nya itu harus kita ingat gitu kendalanya ya. Jadi kalau yang lain, kalau memang tujuan kita untuk mencari keuntungan adalah kadang-kadang kita itu tidak bisa mengendalikan diri. Kadang-kadang sudah tinggi tapi ingin lebih tinggi lagi akhirnya untung gitu. Akhirnya tidak jadi untung. Ya. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua tadi Bitcoin itu sudah diawasi oleh OJK apa belum gitu, Kenapa BI dan OJK itu tetap melarang penggunaannya di Indonesia, Pak?
Jadi yang mengawasi bukan OJK tapi Bapepti ya. Karena Departemen Perdagangan dan Kominfo. Kenapa? Karena di Indonesia ini bukan dianggap sebagai mata uang tetapi sebagai aset. Ya. Dianggap sebagai digital aset. Ya, Pak? Nah, aset digital, jadi tidak masuk ke dalam OJK ya. Jadi kalau Anda mau transaksi itu di beberapa itu ada 13. Salah satunya itu adalah di toko kripto, di Indodax, di rekeningku, itu izinnya ada dari Bapepti ya, komoditi ya, di Departemen Perdagangan, bukan di OJK ya. Oke. Terakhir Pak, ini tadi. Ya. Bagaimana cara melakukan investasi dengan Bitcoin? Nah, ini dari Wahyu NK. Oke, ya jadi kita menabung ya konteksnya ya. Jadi karena apa, harganya itu berubah setiap saat. Jadi kalau misalnya kita menabung tujuannya adalah jangka panjang. Jadi kita menabung itu kalau Bitcoin walaupun harganya mahal tapi kita bisa beli sesuai kemampuan kita. Minimal beli itu 30.000 ya kalau di rekeningku, kalau di Indodax nggak ada minimalnya. Kita bisa setor 50.000. Kita bisa buka akun dengan 50.000, kita tiap bulan beli aja 50.000 sampai misalnya anggap aja nabung karena nggak ada biaya administrasi ya. Nanti pas harga sudah tinggi mencapai titik tertinggi kemarin, misalnya sudah di atas harga tertinggi, kita jual, uangnya kita biarkan, nanti kalau turun beli lagi gitu. Ya, jadi strateginya adalah kita menabung secara rutin. Kemudian ketika harga sudah tinggi, kita jual semua, uangnya nanti kita taruh di tabungan biasa ya. Begitu turun, kita beli, dapatnya lebih banyak. Seperti itu. Ya. Baik. Sudah semua, ada 10 pertanyaan tadi dibacakan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya dan sudah mendengarkan pemaparan dari narasumber kita yang luar biasa ini. Jadi secara garis besar, ketika kita menemukan sebuah sistem dan kita ingin menggunakan sistem tersebut, tolong dipelajari dengan baik sistem tersebut, hal positif dan hal negatifnya itu seperti apa, terus apa yang perlu kita persiapkan ketika kita terjun di tempat yang baru. Terus karena kita harus mempelajari dari berbagai macam hal, misalkan kita sharing-sharing ataupun cari-cari di YouTube, di Google, terus tanya ke orang-orang yang memang sudah pernah melakukan sistem yang akan kita tuju ini. Gitu Pak Narso ya, jadi semuanya harus dipelajari terlebih dahulu. Pak Narso, terima kasih banyak untuk pemaparan yang luar biasanya ini. Semoga apa yang sudah Bapak sharingkan kepada kami, apa yang sudah Bapak sampaikan kepada kami dapat menambah ilmu serta wawasan kami semua di sini, Pak. Teman-teman semua boleh minta reaction-nya ataupun untuk Pak Narso sebagai ucapan terima kasih kita kepada beliau ini karena beliau sudah bersedia. Mau saya tanya, ada yang sudah punya dompet digital untuk cryptocurrency belum? Nah, kalau ada untuk Bitcoin Diamond ya, saya kasih 5 Bitcoin Diamond, kirim ke WA. Saya kasih waktu 15 menit. Nah, jadi siapa tuh yang udah punya e-wallet ya, Pak? Tapi Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond ya. Oh, Bitcoin Diamond. Itu dulu waktu baru luncur Bitcoin biasa itu harganya masih di bawah $1. Sekarang udah hampir 47 dolar, 500 juta. Nah, itu saya mengumpulkan Bitcoin Diamond ya, sedikit-sedikit. Kalau gajian beli 500.000, gajian beli 5.000, saya udah terkumpul ya sekitar 100 koin gitu. Harapan saya nanti kalau naik tinggi ya mau saya bagi-bagi gitu loh. Berarti ada 100 koin kurang lebih, Pak? Ya, kurang lebih. Wow. Ya. Mungkin teman-teman yang tertarik bisa menghubungi beliau di grup WhatsApp secara japri, biar jangan di grupnya, jadi biar nggak keduluan mungkin, jadi nanti teman-teman japri aja. Jadi Pak Narso saya duluan Pak, gitu ya Pak ya. Oke, Pak
Pak Narso, terima kasih banyak. Dengan berakhirnya pemaparan serta sesi tanya jawab berarti berakhir pula tugas saya sebagai moderator. Mohon maaf apabila selama kami tampil, Pak Narso baik pun saya gitu ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Semoga apa yang telah Pak Narso sampaikan dan saya moderatori dapat berguna bagi kita semua dan menambah ilmu wawasan kita tentunya dalam hal yang positif. Ariful Alam, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Mbak Karina sebagai MC. Saya pamitan dulu ya. Saya diserahkan ke moderator ya. Oke, iya. Terima kasih kepada hadirin sekalian ya. Mohon maaf paparan saya yang mungkin banyak kekurangan-kekurangan ya. Salam semangat kakak. Ayo semangat kakak, semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Pak Sunarso, dan terima kasih juga kepada Kak Idam karena telah memoderatorkan. Selanjutnya sebelum kita tutup seminar kali ini, saya ingin menginformasikan kepada teman-teman peserta seminar bahwa sertifikat akan di-share di grup, jadi jangan pada keluar dulu dari grup. Yang kedua, kita akan melakukan sesi foto. Kak Idam boleh dibantu Kak untuk sesi foto. Oke. Di sini ada berapa slide? Teman-teman. Oke, ayo. Terima kasih banyak nih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen dari Stipija maupun luar Stipija karena tadi saya cek banyak juga yang hadir. Baik, di sini ada 4 slide. Oke, slide pertama, mari kita ambil. Mungkin teman-teman bisa open cam-nya dulu. Karena ini sebagai laporan kegiatan juga untuk Badan Eksekutif Mahasiswa, lembar pertanggungjawaban kegiatan. Baik, slide pertama. Dan ya, 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. Slide keduanya 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga. Satu, dua, tiga. Yang terakhir. Sebentar, Mbak. Satu, dua, tiga. Oke, sudah Mbak Karina. Oke. Nanti akan saya share ke Mbak Elin biar di-share di grup ya. Baik, makasih Kak Idam. Sama-sama Mbak Karina. Demikian rangkaian seminar digital marketing tentang cara praktis menambang ilmu di dunia digital. Saya selaku MC dalam acara ini mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama acara berjalan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sunarso. Sama-sama. Terima kasih Idam. Sama-sama Bu Titin, terima kasih juga Bu Santi, Bu Ana, terima kasih banyak Bu Teri, Pak Suyanto, Pak Agung, Bapak Ibu dosen dari Ibu Jawa maupun dari luar, terima kasih. Sampai bertemu di kegiatan selanjutnya. Terima kasih.